warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Baik, hari ini kita akan belajar tentang strategi belajar yang sesuai dengan gaya belajar. Bentar lagi kita mau ujian semester ya. Sudah adakah anak-anak sekalian mempersiapkan diri untuk bisa menaklukkan ujian semester dengan mendapatkan nilai yang optimal? Sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kita mencoba ice breaking. Oke, ice breaking untuk mencairkan kebekuan ya, yang tadinya mungkin belum konsentrasi penuh, mungkin masih guling-guling dan lain sebagainya, masih baru berpindah dari satu ke aktivitas belajar. Oke, sekarang silahkan fokus ke slide yang ada, yang berwarna putih dan coklat. Silahkan fokuskan pandangannya kepada slide yang ada. Sekarang, dapatkah Anda melihat gambar binatang? Adakah binatang di dalamnya? Dari dua warna yang mencolok, coklat dan putih. Kira-kira binatang apa? Oke, 2. Kalau ada, berapa jumlahnya? Ayo, ada yang bisa nebak? 1? Mungkin. 2, semakin jelas. 3, wah wajahnya kelihatan. 4, ada matanya, telinga juga ada. Baiklah, daripada penasaran, mari kita lihat berapakah jawabannya. Ya, jawaban nomor 1 adalah kuda. Atau ada yang melihat wajahnya di situ? Enggak ya? Oke, jawabannya adalah kuda. Jumlah kudanya ternyata ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada yang menemukan di tempat lain ada wajah kudanya? Oke, tidak ada ya. Good. Sepertinya konsentrasi anak-anak semuanya sudah mulai meningkat. Ciri-ciri belajar, hakikat belajar. 1, adanya kemampuan baru atau perubahan. Jadi yang nama belajar itu kalau cuman baca habis itu selesai, apa tadi yang dipelajari? Entah, nggak tahu. Berarti dia tidak belajar ya, karena ciri-ciri orang belajar itu yang pertama harus ada kemampuan baru atau perubahan. Kalau nggak ada sesuatu yang baru yang dia dapatkan, berarti dia gagal dalam belajar ya. Perubahan tingkah laku bersifat pengetahuan kognitif ya. Misalnya 1 ditambah 1 sama dengan entahlah, berarti dia tadi ketika guru menjelaskan misalnya di dalam soal hitungan dia tidak menyimak misalnya. Itu kan hal yang sederhana bagi kita yang sudah tahu. Bagi orang yang belum pernah melihat angka 1, mungkin itu adalah sesuatu yang baru baginya. Oke, keterampilan atau psikomotorik ya, ini bisa kita lihat dalam aktivitas misalnya pelajaran olahraga maupun nilai dan sikap afektif ya. Misalnya ketika ketemu dengan orang yang lebih tua, dia membungkukkan badannya, ya dia kasih salam, dia hormat. Nah, dulu sebelum dia belajar tentang etika, ya mungkin dia membusungkan dada ketika lewat depan orang tua gitu. Tapi ketika dia sudah memahami konsep etika, konsep moral gitu ya, akhirnya dia mendapatkan sesuatu yang baru dan dia praktekkan. Itu namanya terjadi perubahan nilai dan sikap. Bisa dipahami ya, perubahan antara pengetahuannya bertambah ya, psikomotorik itu melalui tingkah laku maupun afektifnya gitu ya. Ciri yang kedua, perubahan itu tidak berlangsung sesaat saja, melainkan menetap atau dapat disimpan ya. Jadi ketika dia sudah belajar terus bertahannya ke saat di kelas aja gitu. Ketika sampai di rumah, tadi belajar apa? Entah, nggak tahu. Atau belajar apa ya tadi? Lupa gitu. Berarti ciri kedua belum dia dapatkan. Pastikan ketika belajar, ciri pertama ya, kemampuan baru ada pada dirinya. Dan yang kedua, informasi itu bertahan lama ya, menetap
dapat disimpan. Seperti tadi contoh, 1 tambah 1 sampai sekarang masih kita jawab sama dengan 2. Ya kan? Itu menetap dan disimpan. Kenapa kita bisa menjawab 2? Karena kita nge-save atau menyimpannya di dalam memori atau otak kita. Good. Nomor 3, perubahan itu tidak terjadi begitu saja, melainkan harus dengan usaha. Jadi belajar itu tidak bin salabin abratakabra, pintar-pintar langsung, enggak ya. Tapi ada usaha, ada latihan, kita coba, kita ulang, kita baca, kita tulis, ya, apalagi kita lihat, kita pegang misalnya, tergantung konteks pembelajarannya ya. Perubahan terjadi akibat interaksi dengan lingkungan, ya. Yang keempat, perubahan tidak semata-mata disebabkan oleh pertumbuhan fisik atau kedewasaan, tidak karena kelelahan, penyakit atau pengaruh obat-obatan. Ciri-ciri belajar yang keempat ini, pengaruh obat-obatan gitu ya, nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak dibenarkan dalam ajaran kita ya, karena kita sebagai seorang muslim dan siapapun itu harus menjauhi pengaruh obat-obatan. Hiduplah dengan bahagia dengan memanfaatkan apa yang sudah Allah anugerahkan kepada kita dengan adanya akal. Oke. Hakikat belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan secara sadar dan terus-menerus. Ya, berarti belajar itu tidak ada putusnya ya, melalui bermacam-macam aktivitas dan pengalaman guna memperoleh pengetahuan baru sehingga menyebabkan perubahan tingkah laku yang lebih baik. Udah belajar tapi kok gak baik-baik juga, berarti hakikat belajarnya belum sempurna ya. Siap menerapkan ciri-ciri ini? Jika anak-anak semua siap dan melaksanakannya, insya Allah apapun pelajarannya akan terasa lebih mudah, akan terasa lebih menyenangkan.